Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Bianita Kustianto dengan NRP 50042011147 dan yang terhormat Ibu Zahra selaku dosen pembimbing kelas DKOC. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pemikiran saya terkait senyawa butana. Nama IUPAC dari butana adalah butane. Butana sendiri merupakan alkana yang rumus senyawanya CnH2n plus 2. Maka rumus senyawa organik butana adalah C4H10 yang memiliki 4 atom karbon. Butana berwujud gas pada suhu ruang dan tekanan atmosfer. Butana memiliki banyak sekali manfaat dan kegunaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh, yang pertama adalah sebagai bahan bakar rumah tangga. Seperti diketahui, gas butana merupakan campuran untuk membentuk gas LPG. Gas butana yang terkandung di dalam LPG jika mendapatkan paparan suhu tinggi atau dipanaskan akan membentuk karbon dioksida dan uap air yang akan mempercepat efisiensi energi sehingga memasak jadi lebih cepat matang dan api biru yang stabil. Contoh yang kedua adalah deodoran. Nah, semprotan deodoran atau semprotan pewangi ruangan aerosol ternyata juga menggunakan gas butana loh. Keuntungan lain dari gas butana adalah tidak menimbulkan bau sehingga dipakai dalam industri yang luas. Yang ketiga adalah dapat membantu di bidang kuliner. Para chef biasanya akan menggunakan gas butana yang dikemas dalam tabung mini, kemudian dinyalakan api untuk menghasilkan keju. Selain itu, gas butana juga bisa dipakai dalam proses flaming atau membakar daging di atas wajan, caramelizing atau melelehkan gula, browning atau membuat penampilan makanan menjadi lebih matang, hingga mempermanis penampilan hidangan. Dan contoh yang terakhir adalah sebagai pematik api. Korek atau pematik api yang diisi dengan gas butana menghasilkan api dengan tekanan yang kuat sehingga tidak dapat mati dengan gampang meskipun ditiup angin. Selanjutnya akan dibahas secara terperinci dari sudut pandang kimia terkait butana. Isomer butana. Berikut merupakan rumus struktur dan rumus kerangka dari N-butana dan isobutana atau 2-metilpropana. Isomer butana ada dua, yaitu N-butana dan isobutana atau juga disebut sebagai metilpropana. Namun, dalam tata nama IUPAC, butana hanya merujuk pada isomer N-butana yang merupakan isomer dengan struktur tidak bercabang. Perbedaan rumus struktur dapat dilihat dari adanya gugus metil yang terikat pada 2-metilpropana. Adanya gugus metil ini menyebabkan rantai terpanjang pada N-butana berkurang dari 4 atom karbon menjadi 3 atom karbon, sehingga namanya tidak lagi butana yang memiliki 4 atom karbon, namun menjadi propane yang memiliki 3 karbon. Satu karbon menjadi gugus metil yang mengikat 3 hidrogen. Rumus struktur N-butana dibangun oleh rangka karbon yang tersusun dari rantai karbon yang memiliki 4 atom karbon, sedangkan rumus struktur 2-metilpropana dibangun oleh rangka karbon yang tersusun dari rantai karbon yang memiliki 3 atom karbon dengan cabang gugus metil yang terikat pada atom karbon nomor 2. Perbedaan rumus struktur menyebabkan sifat-sifat fisis dari senyawa juga berbeda. Hal ini juga dialami oleh senyawa N-butana dan 2-metilpropana. Kedua senyawa isomer ini dapat disintesis dan memiliki titik didih maupun titik leleh yang berbeda. Senyawa N-butana memiliki titik didih dan titik leleh secara berturut-turut yaitu min 0,5 derajat Celcius dan min 135 derajat Celcius. Sifat-sifat senyawa yang dimiliki oleh butana terbagi menjadi dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Yang pertama adalah sifat fisika. Butana adalah gas yang sangat mudah terbakar, tidak berwarna, mudah dicairkan, dan cepat menguap pada suhu kamar. Butana memiliki berat molekul sebesar 58 kg per mol. Berikut ini merupakan video yang memaparkan bahwa gas butana mudah dicairkan. Gas butana yang dimasukkan ke dalam tabung Erlenmeyer akan mengalami vaporasi atau penguapan dan mendidih secara spontan, menghasilkan liquid atau cairan sebagai berikut. Selanjutnya, sifat kimia butana. Butana tidak memiliki isomer cis dan trans. Butana dapat berisomer menjadi isobutana pada suhu rendah. Isomer ini menggunakan katalis aluminium klorida. Butana dapat dihalogenasi, dinitrasi, oksidasi, dan thermocracking. Adanya sifat kimia N-butana sebagai berikut. Yang pertama adalah halogenasi. Klorida dan bromida mengkonversi butana menjadi klorida butana atau alkil klorida.
atau bromida butana atau alkil bromida. Reaksi berjalan pada suhu 250 hingga 400 derajat Celcius atau dengan bantuan sinar. Halogenasi butana menghasilkan dua isomer yaitu 1 bromobutana dan 2 bromobutana atau 1 klorobutana dan 2 klorobutana. Presentase isomer yang dihasilkan tergantung pada halogen yang digunakan. Yang kedua adalah cracking. Dengan proses cracking, butana diubah menjadi diena seperti 1 butena, 2 butena, dan 1,3 butadiena. Yang ketiga adalah tiovena atau struktur cincin. Dibuat secara sintesis pada skala industri dengan reaksi antara butana dan sulfur dengan temperatur 600 derajat Celcius. Untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut. Yang selanjutnya adalah nitrasi. Butana akan menghasilkan nitrobutana dengan perbandingan rekatan butana berbanding dengan asam nitrat sebesar 15:1. Selanjutnya adalah hidrolisa, di mana C4H10 bereaksi dengan H2O menghasilkan C4H10OH plus H2. Dan yang terakhir adalah dehidrogenasi, yang mana sebagai berikut C4H10 menjadi ikatan rangkap 2, di mana reaksi hidrogenasi akan mengubah ikatan dalam butana yaitu dari ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap 2. Selanjutnya adalah jenis ikatan pada butana. Untuk struktur Lewis seperti pada gambar, butana atau C4H10 memiliki 26 elektron valensi. Dapat dilihat setiap karbon memiliki 4 ikatan tunggal. Karena setiap ikatan tunggal memiliki 2 elektron valensi, berarti setiap karbon bersifat oktet. Kemudian, setiap hidrogen memiliki 1 ikatan tunggal, sehingga semuanya menjadi oktet. Butana dengan rumus C4H10 memiliki 3 ikatan karbon-karbon dan 10 ikatan hidrogen karbon, sehingga jumlah ikatan kovalen totalnya ada 13 ikatan. Interaksi molekuler. Interaksi molekuler pada butana yaitu terjadi gaya tarik dipol-dipol dan gaya dispersi atau gaya London. Butana adalah molekul nonpolar sehingga memiliki gaya dispersi London antar molekul. Ini adalah jenis antar molekul terlemah, oleh karena itu ia memiliki titik didih terendah. Butana sebaran muatannya tidak simetris, bersifat nonpolar, dan mempunyai dua ujung yang berbeda muatan atau dipol. Suatu gaya tarik menarik yang terjadi disebut gaya tarik dipol-dipol dan gaya dispersi atau gaya London. Sifat asam basa. Butana merupakan salah satu senyawa yang bersifat asam dan merupakan asam terlemah. Walaupun butana merupakan asam terlemah, tetapi butana tidak dapat menjadi basa karena tidak memiliki pasangan mandiri. Butana dikatakan sebagai asam karena dapat memberikan ion H atau mendonor proton, dapat menerima elektron, serta ketika butana bereaksi dengan air atau H2O akan menghasilkan ion hidronium. Elektrofil nukleofil pada butana. Butana tidak termasuk elektrofilik maupun nukleofilik karena butana merupakan alifatik yang bersifat nonpolar dan butana tidak memiliki pasangan elektron bebas. Oleh karena itu, butana lebih mengarah ke sifat netral. Konformasi butana. Seperti pada gambar, terdapat 4 konformasi pada butana dengan melakukan perputaran dan arah yang sama. Yang pertama adalah konformasi eklips total atau tindih metil-metil, kemudian gauche dengan pergerakan ke arah sudut 60 derajat, eklips atau gugus tindih metil hidrogen dengan pergerakan ke arah sudut 120 derajat, dan yang terakhir adalah konformasi anti atau silang metil-metil dengan pergerakan ke arah 180 derajat. Konformasi silang bersifat lebih stabil dan juga energinya lebih rendah daripada konformasi tindih. Jadi, butana memiliki dua konformasi tindih yang berbeda. Yang pertama adalah gauche atau silang metil hidrogen yang membentuk sudut 60 derajat antara dua gugus metil, dan yang kedua adalah anti atau silang metil-metil membentuk 120 derajat antara dua gugus metil. Kemudian konformasi gugus eklips total ditunjukkan antara dua gugus metil yang membentuk sudut 0 derajat. Dapat dilihat diagram berikut yang merupakan diagram energi relatif konformasi butana, dan dapat dilihat jika tetap dilanjutkan perputaran sudut dengan arah yang sama, maka akan terjadi pengulangan konformasi yang sama pula. Sekian presentasi dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.